Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di pagi kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempersiapkan tanam padi. Pada MT1 ini kita akan menyiapkan lahan yang akan dipersiapkan. Ini baru awal untuk penyiapan lahan. Yang pertama kita sudah menyiapkan benih padinya, sudah kita sebar. Metodenya adalah menyebar langsung ke sawah. Biasanya ada dua metode. Yang pertama disebar di pekarangan dengan menggunakan media ladu atau tanah pasir di sekitar rumah. Dan kalau metode kali ini kita biasa konvensional, langsung kita tanam di sawah langsung. Keunggulannya ketika ditanam di sawah ini biasanya lebih besar, lebih cepat besar tumbuh dan bisa langsung beradaptasi langsung dengan di sawah. Kerugiannya, biayanya lebih mahal karena ketika kita memakai jasa orang untuk mendaud ataupun mencabut untuk bertanam itu juga butuh dana. Selain itu juga waktu, harus tengok terus ke sawah. Jadi itu kerugiannya. Ketika keuntungannya dia lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan di sawah. Kalau yang di pekarangan biayanya lebih ngirit, tidak biaya untuk daud ataupun mencabut benih. Selain itu juga tanamannya juga lebih mudah untuk banjari. Kalau yang di sini banjari, nyabuti, dan itu butuh biaya lagi. Rata-rata sekarang itu sudah ditanam di pekarangan. Yang dilakukan yang kedua yaitu adalah pemangkasan sekitar galengan atau pematang sawah itu dipangkasi agar untuk untuk nanti tanahnya, karena ketika diluku ataupun digaru itu biasanya di samping kanan kiri pematang itu akan sulit sekali untuk kena roda dari garu ataupun sulit sekali untuk dibolak-balik untuk tanahnya, sehingga biasanya kita paculi atau kita bolak-balik sendiri sehingga lebih optimal untuk daerah di bawah sekitar pematang seperti itu. Setelah itu nanti kita akan coba untuk setelah kita dapati ini, langkah selanjutnya adalah dipopok galang atau kita popok galengannya dan siap untuk nanti diluku ataupun digaru. Untuk ini bibit benihnya umurnya masih sekitar 4 hari. Benihnya ini sebelum disebar itu direndam dulu agar tukul. Setelah tukul kita sebar ke tanah yang sudah kita haluskan, tanahnya sudah kita injak-injak sehingga optimal dalam pembenihannya, lebih optimal. Kerugiannya biasanya di sini rata tanam tumbuhnya itu kurang biasanya karena ya manual seperti itu, tidak dengan alat. Ketika di pekarangan biasanya bisa sangat rata sekali. Ini untuk pekarangannya, untuk di galengannya kita sudah bersihkan. Umur 4 hari nanti akan tumbuh lagi seperti ini. Kita kasih pengairan. Kalau pas tanam jangan sampai nelok ataupun bentat tanahnya kekurangan air, jadi bisa akar dari benihnya ini bisa putus dan tidak optimal. Jadi kalau bisa pengairannya lancar dan tidak telat seperti itu. Pada kesempatan kali ini benih yang kita pakai Mekongga, varietas Mekongga Super Jumbo. Kita dari Subang benihnya, tidak dari Sragen. Kita mau coba Mekongga. Kemarin 32, sekarang Mekongga. Terus beratnya 5 kg untuk kita tanam kali ini. Ini untuk samping galengan atau samping pematang sudah kita bersihkan semua. Nanti tinggal kita popok galengannya.
Kalau mopok galengan biasanya kalau kita borongkan ke orang itu di sini di daerah Sragen ini rata-rata adalah 150.000. Itu masih uang makan sama rokok. Kalau rokok sulit itu jadi habis sekitar 200.000 kurang dikit kalau kita borongkan ke orang seperti itu. Dan biasanya kalau ini untuk 5 kg ini 5 kg benih mekongga ini untuk luasan 1250. Kalau ukuran di desa sewolon 1/8 hektar seperti itu. Jadi kalau biayanya itu untuk 1/8 hektar sekitar itu, untuk benihnya sekitar 5 kilo. Itu biasanya cukup. Kalau untuk di tanah sawah benihnya segitu cukup. Kalau untuk disebar di pekarangan biasanya 5 kilo untuk 1/8 hektar itu kurang, karena benihnya itu kecil-kecil nanti jadinya. Kalau yang disebar di sawah nanti biasanya benihnya itu besar-besar. Keunggulannya ketika disebar di sawah itu ya musuhnya keong itu, kalau sudah besar itu keong nggak kuat gigit. Kalau yang di pekarangan itu kecil-kecil, kalau diserbu sama hewan hama keong ya sudah ludes biasanya. Jadi harus pintar-pintar mengantisipasinya, bagaimana hama-hama di sekitar kita itu saling, kita tidak ini ya namanya apa, tidak membunuhnya juga kalau bisa, karena juga dia akan bersimbiosis dengan hama-hama yang lain juga. Sekian dari kami dari channel ini, semoga bermanfaat. Kalau ada manfaatnya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.